Beliau juga sangat berhati-hati dan waspada pada apa yang beliau lakukan, seperti apa yang beliau makan dan apa yang beliau minum. Pernah dikisahkan pada sebuah cerita, pada suatu malam Aisyah radhiyallahu anha mendapati Nabi Muhammad yang tidak bisa tidur dan hanya membalang-balikan tubuhnya di atas ranjang dengan penuh kegelisahan. Ia pun bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak tidur semalaman?" Rasulullah menjawab, "Hari ini aku menemukan kurma di tengah jalan. Kemudian aku ambil kurma tersebut lalu aku memakannya. Setelah aku makan, aku merasa gelisah karena aku takut jika kurma itu tersebut melainkan bagian dari sebuah sedekah." Dari kisah tersebut kita dapat mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat yang hati-hati dan waspada akan sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelum saya menutup tema ini, saya ada pantun. Petik mangga dapat 5, cuci dulu supaya bersih. Ceramah saya tidaklah lama, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan taufik hidayahnya kita dapat di tempat ini dan keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato yang berisi tentang cinta Rasul. Yang pertama adalah kita mengenal siapa beliau. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi agar kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus mengenal beliau dahulu. Kita bisa mengenal beliau dengan cara membaca Al-Quran, karena di dalam Al-Quran ada banyak kisah para nabi, terutama kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang paling mulia di muka bumi ini. Ialah khatam dan an-nabiyun, penutup para nabi dan rasul. Tak ada lagi rasul maupun nabi setelahnya, dan dirinya Rasulullah terkumpul akhlak yang mulia dan sifat-sifat ulama. Contohnya santun, rendah hati, lemah lembut, jujur, sabar, dan tidak sombong. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu sendiri teladan yang baik bagimu. Yang kedua adalah kebenaran yang meyakini berita yang beliau bawa, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digelar berarti benar dipercaya. Allah berfirman dalam Quran surah An-Najm ayat 3-4. Dan tiada yang diucapkan itu menurutmu keamanan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diawalkan kepadanya. Yang ketiga, menaati perintah beliau dan menjauhi apa yang dilarang dan dibenci. Manusia akan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersara mewujudnya teladanan dan bersegera menjauhi larangan, beribadah dengan syariatnya. Laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tata cara yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ditambah-tambahkan atau mau dikurangi. Sebagian penutup, mari kita saling mendoakan semoga kita bisa meniru akhlak Nabi dengan cara mengenalnya dan rajin bersalawat kepadanya. Demikian pidato yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik beserta hidayahnya kepada kita semua.
Dan tak lupa salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu iman dan Islam. Yang pertama, kita mengenal siapa beliau. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi agar kita mencintai Rasulullah, kita harus mengenal beliau dahulu. Kita bisa mengenal beliau dengan cara membaca Al-Quran, karena di dalam Al-Quran ada banyak kisah para nabi, terutama kisah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia di muka bumi ini. Tak ada lagi nabi dan rasul setelah dirinya. Dalam diri Rasulullah terkumpul akhlak yang mulia dan sifat-sifat utama, yaitu rendah hati, lemah lembut, jujur, sabar, dan tidak sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Yang kedua adalah membenarkan dan meyakini berita yang beliau bawa, karena Rasulullah SAW memiliki gelar as-siddiq yang berarti benar dan al-amin yang artinya dapat dipercaya. Mengapa Rasulullah memiliki gelar as-siddiq dan al-amin? Karena beliau memiliki sifat mulia dan kejujuran yang dimilikinya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat An-Najm ayat 3-4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang artinya, barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Yang terakhir, cintailah beliau melebihi kecintaan kepada diri sendiri, keluarga, dan seluruh manusia. Sebelum kita mencintai orang lain, cintailah Rasulullah SAW terlebih dahulu. Akan ada keutamaan bila mencintai Rasulullah SAW dengan sepenuh hati, yaitu mendapatkan kesempurnaan iman dan merupakan cara untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan bersama Rasulullah SAW ketika di akhirat, dan yang terakhir akan merasakan manisnya iman. Sebagai penutup, marilah kita saling mendoakan semoga kita bisa meniru akhlak beliau dengan cara mengenalnya dan rajin bersolawat kepada Nabi. Demikian ceramah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Banyak salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Wahiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ke samudra naik kapal selam, udaranya panas dan juga lembab. Kalau saya mengucap salam, jangan lupa untuk dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dewan Juri dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita bicara tentang kemuliaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh tidak terbayangkan dan tidak terlukiskan, karena begitu mulia akhlak beliau setiap hari, jam, menit, bahkan detik. Apa yang dilakukan oleh beliau selalu mencerminkan akhlak nur karimah. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah SAW bersikap tangguh, pemimpin selalu amanah, sangat peduli sama umatnya, penyabar, lemah lembut, dan tidak sombong.
Masya Allah, dapatkah kita meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Batunya ini. Salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Buah durian dalamnya putih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ala. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat kuasanya hari ini kita bisa berkumpul dalam acara perayaan Maulid Nabi 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan untuk Nabi akhir zaman. Tidak mudah karena pada saat itu ia berada di tengah-tengah kaum kafir di zaman jahiliyah, di mana penduduk setempat memiliki akhlak dan kebiasaan yang buruk. Kaum Quraisy di masa itu tersebut memiliki akhlak, mereka bertindak semena-mena terhadap kaum miskin, kaum perempuan. Mereka juga menyembah berhala dan gemar melakukan dosa-dosa yang lain. Bahkan dengan kepercayaan mereka memiliki adat yang diadab, yaitu mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang baru lahir karena dianggap membawa sial bagi keluarganya. Untuk mewujudkan jahiliyah di tengah kondisi kaum yang seperti itu, Nabi Muhammad seringkali mendapatkan penolakan, pengusiran, semangat, bahkan tindakan tak terpuji lainnya. Namun beliau dengan sabar membalas perlakuan buruk tersebut dengan kebaikan sebagaimana yang diajarkan agama Islam. Hingga perlahan agama Islam menyebar dan penduduk Mekah mulai mengikutinya. Akhlak yang melandasi Islam juga mulai mengikuti merasuki kehidupan orang-orang di sana. Karena dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah dengan lembutnya dan mulia, seiring berjalannya waktu Islam semakin besar dan bisa kita nikmati hingga saat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah tersebut kita bisa simpulkan bahwa yang membuat Islam bisa menyebar di tengah zaman jahiliyah dan berkembang dengan cepat dan adalah cara Rasulullah dalam menyampaikan dakwahnya. Akhlak terpuji yang dimiliki Allah membuat orang-orang percaya bahwa beliau adalah utusan dan mengikuti ajarannya. Saat ini kita sangat beruntung bisa menikmati. Waalaikumsalam. Udara pagi terasa nikmat, terasa dingin dirasa tubuh. Salam saya yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama, kita panjatkan puji dan syukur kita pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kesempatan pada hari ini untuk berkumpul di sekolah yang tercinta ini. Yang kedua, salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengantarkan umat kita ke jalan from the dark ages to the bright ages. Artinya dari jalan kegelapan menuju jalan kebenaran. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang Rasulullah is our role model. Rasulullah panutan kita. Tertuang pada hadis pada surat Al-Ahzab ayat 21.
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yuharrimu Allahu yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh ada pada dirimu Muhammad itu suri teladan baik bagimu, yaitu tentangnya mendapatkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedatangannya hari kiamat, dan pula banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada terdapat saksi bisunya Rasulullah, yaitu lahirnya, tertuang pada surat Al-Fil ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam naj'al kaidahum fi tadlil. Walam naj'al wa arsala 'alaihim tayran 'ababil tarmihim bijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Yang pertama, tidaklah bukan Muhammad melihat Allah bertindak pada pasukan gajah. Dua, dia bukankah mereka membuat tipu daya itu sia-sia? Tiga, dia mengirimkannya sebuah burung-burung yang berbondong-bondong. Empat, dan mereka melemparkannya sebuah batu dari tanah liat yang sudah dibakar. Lima, mereka diumpamakan seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Itu jangan dikembalikan. Saya ikhlas. Dari mata turun ke hati, saya Alun mau pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah mempertemukan kita dalam acara Maulid Nabi dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, dan pemimpin-pemimpin kami. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mulia dan agung. Ia begitu dicintai para sahabatnya dan juga dihormati oleh para pembencinya. Lantas, apa yang membuat beliau begitu mendapatkan tempat yang begitu istimewa di hati umatnya? Yang tidak lain adalah karena kesempurnaan akhlaknya. Kisah-kisahnya mampu menghadirkan kerinduan sekaligus kagum kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu banyak kisah-kisah beliau yang menunjukkan kemuliaan akhlaknya, dari kejujurannya, kecerdasannya, kesederhanaannya, kedermawanannya, hingga kasih sayang beliau, baik kepada keluarga, para sahabat yang menjadi pengikut setia, bahkan kepada hewan dan kepada mereka yang membencinya sekalipun. Sebagaimana beliau mencintai kita selaku umatnya, sudah sepantasnya kita pun mengenal dan mencintainya. Akhir kata, inilah materi ceramah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ibu, bapak guru, dan teman-teman sekalipun mendapat manfaat dari apa yang saya sampaikan. Terkhusus kepada diri saya pribadi, wabillahi taufiq wal hidayah, waridul wal inayah, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 15 Pesawaran, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf TU, dan yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga beliau senantiasa ditempatkan oleh Allah di sisinya sebagai umat yang memperoleh derajat yang paling tinggi di akhirat. Amin. Hadirin hadirah rahimakumullah. Apa latar belakang dari peringatan Maulid Nabi yang setiap tahun diperingati oleh segala lapisan umat Islam dan hampir dianggap wajib? Tidak lain hanya karena saat itu setelah bertahun-tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, perjuangan Islam hampir punah. Di sana-sini hanya mementingkan kepentingan pribadi belaka. Maka ada salah pejuang Islam yang mempunyai gagasan agar diadakannya maulid atau kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada waktu itu diceritakan betapa pedihnya perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam dengan tujuan membakar semangat para pemuda waktu itu agar bisa bangkit semua orang Islam untuk memperjuangkan agama Allah sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih hidup. Maka setelah diadakan peringatan tersebut, perjuangan umat Islam menjadi semangat kembali sampai pada zaman kita sekarang ini. Adapun nama orang yang merintis peringatan tersebut bernama Salahuddin Al-Ayyubi, atau yang lebih dikenal dengan nama Saladin. Hadirin hadirah rahimakumullah. Ada rahasia apakah dalam terutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau termasuk Nabi pilihan dan masih banyak lagi predikat keunggulan serta teladan bagi para Rasul? Tidak lain merupakan rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadikannya rahmat bagi seluruh alam. Hadirin hadirah rahimakumullah. Setelah kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan rahmat bagi seluruh alam untuk menanamkan rasa kasih sayang kepadanya. Apakah itu alam yang berupa manusia, hewan-hewan, flora dan fauna, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua itu akan memperoleh rahmat atau kasih sayang melalui terutusnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya pada saat ini kita dapat memperingati hari Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suasana cerah, sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Semoga salam dan rahmat senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman terang menderang dengan tegaknya agama Islam. Hadiri sekalian yang berbahagia, peringatan Maulid Nabi yang biasanya diselenggarakan secara meluas di seluruh tumpah tanah air kita, hendaknya kita segera merupakan kegiatan upacara yang bersifat lahiriah saja, tetapi lebih dari itu hendaknya agar benar-benar merupakan kesempatan yang baik untuk merenungkan kembali dan meresapi secara mendalam arti dari makna lahirnya seorang nabi dan rasul.
terakhir yang membawa petunjuk dari Allah yang Maha Agung, yang memberikan suri teladan yang baik seluruh umat manusia. Hadirin sekalian yang terhormat, pada hakikatnya mempercayai kebenaran wahyu yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan mengikuti Ta'ala. Saya di sini akan menyampaikan cara meneladani akhlak Rasulullah SAW. Kehebatan kemuliaan Rasulullah SAW diantaranya adalah sebagai pemimpin selalu mengutamakan rakyat, selalu melakukan akhlakul karimah. Pada akhirnya mampu membawa rakyat yang biadab menjadi beradab, dan ini bersatu menjadi satu. Dan yang dulu menyembah berhala kini menyembah Allah Ta'ala. Untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW adalah diantaranya adalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu guru yang mulia dan sahabat-sahabatku yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir yang memiliki banyak keistimewaan. Satu di antara keistimewaan Nabi Muhammad SAW adalah akhlak beliau yang sangat mulia. Kemuliaan akhlak ini beliau ajarkan kepada para sahabat, keluarga, dan umat Islam di seluruh dunia, sehingga kita harus berperilaku menjadi muslim yang baik agar kita membawa citra Islam yang rahmatan. Kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW mendapat apresiasi dan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Sungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 68 ayat 4. Kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW nyata adanya. Dalam perjalanan dakwah, beliau mengalami banyak hinaan, cemoohan, dan penolakan dari umatnya yang membangkang. Namun nyatanya beliau selalu memaafkan mereka. Melihat Nabi Muhammad SAW sering mendapat hinaan dan cemoohan, malaikat Jibril menawarkan bantuan untuk menghancurkan mereka semua hingga binasa. Namun dengan lemah lembut dan penuh kesabaran, Nabi Muhammad SAW menolak tawaran dari Jibril itu. Beliau mengatakan mereka hanya umat yang belum tahu. Hal ini menunjukkan kemuliaan dan keluasan Nabi Muhammad SAW yang mudah memaafkan orang lain. Dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa manusia itu jadi mulia bukan karena harta yang mereka miliki, bukan karena jabatan yang mereka miliki, bukan pula karena rupa cantik atau ganteng, tetapi mereka mulia karena kemuliaan akhlak. Anak yang mulia ibarat mata uang yang laku dimanapun. Walaupun kamu tak punya harta, kamu tak punya jabatan, selama kamu beriman dan punya akhlak yang mulia, kamu akan dihargai orang dimanapun kamu berada. Bapak, Ibu guru, sahabat-sahabat yang berbahagia, inilah yang bisa saya sampaikan tentang kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat khususnya pribadi saya dan umumnya untuk pendengar sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Peserta selanjutnya dari kelas 9E yang diwakilkan oleh Karina. Mana teman-teman Karina?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada ibu juri dan teman-temannya saya sayangi dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau senantiasa ditempatkan oleh Allah di sisinya sebagai umat yang memperoleh derajat yang paling tinggi. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sedikit ceramah tentang latar belakang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Apa latar dari peringatan Maulid Nabi yang setiap tahun diperingati oleh segala lapisan umat dan hampir dianggap wajib? Tidak lain hanya karena saat itu setelah bertahun-tahun Rasulullah SAW wafat, perjuangan Islam hampir punah. Di sana sini hanya mementingkan kepentingan pribadi belaka. Maka ada salah seorang pejuang Islam yang mempunyai gagasan agar diadakan peringatan Maulid atau kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang pada waktu itu diceritakan betapa pedihnya perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam dengan tujuan membakar semangat para pemuda pada waktu itu agar bisa bangkit semua orang Islam untuk memperjuangkan agama sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW ketika masih hidup. Maka setelah diadakan peringatan tersebut, perjuangan umat Islam menjadi semangat kembali sampai pada zaman kita sekarang ini. Adapun nama orang yang merintis peringatan tersebut bernama Salahuddin Al-Ayyubi atau yang lebih dikenal dengan nama Salahuddin. Ada rahasia apakah dalam tertulisnya Nabi Muhammad SAW sehingga beliau termasuk Nabi pilihan dan masih banyak lagi predikat keunggulan serta teladan bagi para Rasul? Tidak lain adalah merupakan rahmat bagi seluruh alam. Setelah kita perhatikan firman Allah tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa terutusnya Nabi Muhammad SAW adalah merupakan rahmat bagi seluruh alam untuk menanamkan rasa kasih sayang kepadanya. Apakah itu alam yang berupa manusia, hewan, flora dan fauna maupun tumbuh-tumbuhan. Semua itu akan memperoleh rahmat atau kasih sayang melalui terutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Sekian ceramah dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu Dewan Juri dan beserta seluruh siswa-siswi SMP Negeri 14 Sawaran yang berbahagia dan dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah SWT yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam acara ini. Semoga menjadikan sarana diturunkannya hidayah juga taufiknya dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap berlimpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana Allah SWT telah mentakdirkan terlahirnya sosok manusia yang agung melalui rahim Ibunda Siti Aminah yakni Muhammad Rasulullah SAW. Tanggal 12 Rabiul Awal tepatnya beliau terlahir, yang mana bulan Rabiul Awal ini populer dengan sebutan bulan mulut karena di bulan Rabiul Awal ada momen hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Maulid Nabi. Para hadirin rahimakumullah, esensi dari Maulid Nabi bukanlah hanya sebatas pergelaran seremonial saja, melainkan untuk mengupgrade keimanan kita selaku umat Islam, menambah keilmuan juga meningkatkan kualitas ibadah kita selaku umat Islam. Di balik itu juga momen Maulid Nabi juga bisa dijadikan sarana untuk
memahami sejarah Nabi Muhammad dalam memperjuangkan Islam, agar kita bisa tahu seperti apa sunnah-sunnah beliau, sehingga kita selaku umat Islam tidak keliru dalam memahami dan menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, yang mana artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Jelas sekali bahwa Allah SWT memberikan penerangan kepada kita bahwa terdapat suri teladan yang baik pada diri Rasulullah. Dengan membuka lembaran-lembaran sirah Nabi, diharap kita semua bisa mencontoh perilaku Rasulullah, bahkan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Para hadirin rahimakumullah, mengapa kita harus mencontoh Rasulullah? Yang pertama, sudah jelas dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33, Rasulullah adalah contoh yang baik yang patut kita contoh, bukan kepada tokoh dari barat yang senantiasa akan menghancurkan Islam di zaman modern ini. Banyak kasus yang terjadi, apalagi kepada para remaja. Banyak sekarang remaja-remaja yang buta akan sirah Nabi, sehingga mereka lebih mengidolakan artis yang mereka sukai ketimbang Nabi Muhammad SAW. Hasil efek negatifnya, para remaja muslim ini menuruti gaya kehidupan para artis yang jauh dari tuntunan syariat Islam, dari mulai gaya berbusana sampai ke pola hidup sehari-hari. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, semua orang dalam kehidupan ini ingin mempunyai anak yang berakhlak baik. Bapak Ibu guru ingin agar anak didiknya mempunyai akhlak yang baik. Para hadirin rahimakumullah, dicukupkan sekian saja pembahasan saya tentang Maulid Nabi. Benarnya mutlak dari Allah SWT. Saya juga mohon maaf atas kesalahan perkataan saya yang saya ucapkan tadi. Semoga Allah mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diucapkan terima kasih. Serta selanjutnya dari kelas 7E yang akan diwakilkan oleh Yasin Lidas. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 15 Pesawaran, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha SMP Negeri 15 Pesawaran, serta teman-teman senasib dan seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita dengan berbagai macam nikmat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat bermahkotakan salam, marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat jasa beliaulah kita dapat hidup di zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Adapun tema yang akan saya sampaikan adalah tentang keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu sosok yang wajib kita jadikan sebagai suri teladan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia yang mengingat Allah. Beberapa keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita contoh dan kita amalkan di kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, keteladanan dalam beribadah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok manusia yang paling sempurna. Meski begitu, beliau tetap tekun dan ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ia
sudah dijamin akan masuk ke surga Allah. Yang kedua, keteladanan dalam berakhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyandang gelar-gelar yang baik yang meliputi rendah hati, jujur, tidak pernah berprasangka buruk, dan tidak haus akan pujian. Yang ketiga, keteladanan dalam berdakwah. Sebagai seorang Rasul, Nabi Muhammad SAW adalah teladan utama bagi setiap pendakwah. Karena kesemangatan beliau dan para kaumnya memperjuangkan Islam sangatlah gigih, sehingga Islam dapat berkembang secara pesat dalam kurun waktu kurang dari 23 tahun pada keadaan jahiliyah Arab yang cukup pesat pada masa itu. Dan yang terakhir, keteladanan dalam bermasyarakat. Nabi SAW adalah sosok yang begitu teladan bagi kaumnya, yang meliputi yang pertama, ramah dalam pergaulan, yang kedua, rendah hati dan tidak sombong terhadap siapapun, dan yang ketiga, suka bermusyawarah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada intinya marilah kita contoh perbuatan-perbuatan baik Rasulullah SAW dan kita perbaiki diri mulai dari sekarang selagi masih ada waktu, bukan menunggu datangnya waktu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya memohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Makan keripik di tengah sawah, keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pada Dewan Juri beserta jajarannya, Bapak Ibu Guru dan Ibu Wali kelas, tidak lupa seluruh kakak kelas dan teman-teman kelas terkasih. Mari panjatkan puji syukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan kebaikannya kita semua masih dapat bertemu hari ini, khususnya dalam acara spesial yaitu memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, rekan, juga sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad adalah penuntun seluruh umat muslim dari zaman kegelapan menuju terang. Bapak Ibu guru sekalian beserta teman-teman, dalam rangka memperingati Maulid Nabi ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Saya ingin menyampaikan mengenai sosok mulia sealam dunia ini. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang memiliki banyak keistimewaan. Satu di antara keistimewaan Nabi Muhammad SAW adalah akhlak beliau yang sangat mulia. Kemuliaan akhlak ini beliau ajarkan kepada para sahabat, keluarga, dan umat Islam di seluruh dunia, hingga kita harus berperilaku menjadi muslim yang baik agar kita membawa citra Islam yang rahmatan lil alamin. Kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW mendapat apresiasi dan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Hal ini sebagai firman Allah di dalam Al-Quran sebagai berikut. Bismillah. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Artinya, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Surah Al-Qalam ayat 4. Kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW nyata adanya. Dalam perjalanan dakwah, beliau mengalami hinaan, cemoohan, dan penolakan dari umatnya yang membangkang. Namun nyatanya beliau selalu memaafkan mereka. Melihat Nabi Muhammad SAW yang mulia sering mendapat cemoohan dan hinaan dari kaumnya, malaikat Jibril menawarkan bantuan untuk menghancurkan mereka hingga binasa. Namun dengan lemah lembut dan penuh kesabaran, Nabi Muhammad SAW menolak tawaran Jibril itu. Beliau mengatakan hanya umat yang belum tahu. Hal ini menunjukkan kemuliaan dan keluasan hati Nabi Muhammad SAW yang mulia, yang mudah memaafkan orang lain. Dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa manusia itu jadi mulia bukan karena harta yang mereka miliki, bukan karena jabatan yang mereka miliki, bukan pula karena rupa cantik atau ganteng, tetapi mereka mulia karena kemuliaan akhlak. Anak yang mulia ibarat
kamu berada. Bapak, Ibu guru, sahabat-sahabat yang berbahagia, inilah yang bisa saya sampaikan tentang kemuliaan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk pendengar sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.